Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roshidatul Munawaroh dengan NPM 20010610117 dengan dosen pengampu Ibu Bika Merliza MPD. Nah, untuk materi yang ketiga yaitu ada persamaan diferensial dengan koefisien linear non-homogen. Kemudian ada persamaan diferensial eksak dan persamaan diferensial dengan faktor integrasi. Persamaan diferensial dengan koefisien linear non-homogen. Jadi fungsi fx, y disebut homogen apabila terdapat n elemen R sehingga berlaku fungsi kx, ky sama dengan k pangkat n fx, y dengan n disebut order dari fungsi homogen fx, y. Jika syarat di atas tidak terpenuhi, maka disebut dengan persamaan diferensial non-homogen dengan bentuk ax ditambah b ditambah c dx ditambah bx ditambah qy ditambah r dy sama dengan 0 dengan a, b, c, p, q, r adalah konstanta. Untuk menyelesaikan persamaan diferensial non-homogen ada beberapa kondisi. Yang pertama yaitu jika A per B tidak sama dengan B per Q tidak sama dengan C per R, atau A Q dikurang B Q tidak sama dengan 0. Nah, yang kedua jika A per B sama dengan B per Q tidak sama dengan C per R, atau A Q dikurang B Q tidak sama dengan 0. Nah, yang ketiga yaitu A per B sama dengan B per Q sama dengan C per R sama dengan M. Selesaikan persamaan diferensial berikut, yaitu ada x ditambah 2y min 4dx dikurang 2x ditambah y dikurang 3 dy sama dengan 0. Kita jawab sesuai bentuk umumnya tadi, maka A per B itu sama dengan 1 per min 2, kemudian B per Q sama dengan 2 min 1, dan C per R sama dengan min 4 per 3. Karena nilainya tidak ada yang sama, maka kita bisa pakai kondisi 1. Kemudian kita akan menggunakan eliminasi dan substitusi. Sebelum kita eliminasi dan substitusi, kita buat turunan, yaitu x ditambah 2y min 4 itu kita misalkan u, kemudian kita turunkan, maka menjadi dx ditambah 2y sama dengan du. Untuk yang v yaitu min 2x min y ditambah 3, kita turunkan menjadi dv sama dengan min 2x dikurang dy. Kemudian kita masuk ke substitusi eliminasi. Nah, bisa kita kalikan 2 ya teman-teman, sama dikalikan 1. Jadi 2x ditambah 4dy sama dengan 2du. Kemudian bawahnya itu min 2x min dy sama dengan dv. Kita jumlahkan, maka hasilnya menjadi min 3dy sama dengan 2du ditambah dv. Nah, yang kedua yaitu sama aja, kita akan menghilangkan dy nya, maka dx ditambah 2dy sama dengan du, min 4dx min 2dy sama dengan 2dv, maka akan menghasilkan min 3dx sama dengan du ditambah 2dv. Diperoleh dy sama dengan 2du ditambah dv per 3. Nah, untuk yang dx itu sama dengan min du dikurang 2dv per 3. Kemudian diturunkan menjadi udx ditambah vdy sama dengan 0. Tinggal kita masukin ya teman-teman, kita substitusikan. Dx nya kita masukkan yang tadi yang kita ketahui sama dy nya, lalu kita kalikan ke dalam, maka akan menghasilkan min u plus 2v
du ditambah min 2u plus v dv sama dengan 0. Kemudian selesaikan dengan penyelesaian, yaitu min u per v ditambah 2du ditambah min 2u per v ditambah 1 sama dengan 0. Misalkan t sama dengan u per v, maka du sama dengan v dt ditambah t dv. Lalu kita masukkan sama dengan min t plus 2 dikali v dt ditambah t dv ditambah 1 min 2t dv sama dengan 0. Ini kita kalikan ke dalam, maka akan menghasilkan min t ditambah 2 per 1 min t kuadrat dt ditambah 1 per v dv sama dengan 0. Kemudian kita integralkan. Dengan 0-nya juga kita integralkan menjadi C1, maka akan menghasilkan integral min T ditambah 2 per 1 min T kuadrat dt ditambah ln V sama dengan ln C dengan ln C sama dengan C1. Lalu kita menggunakan integral fungsi rasionalnya yang diperoleh, yaitu min 1 per 2 ln buka kurung T plus 1 ditambah 3 per 2 ln buka kurung T min 1 ditambah ln V sama dengan ln C. Kemudian kita angkatkan perkiraannya tadi, akan menghasilkan T min 1 pangkat 3 ditambah V kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah T ditambah 1. Kemudian kita substitusikan kembali T sama dengan U per V, maka akan menghasilkan U per V min 1 pangkat 3 ditambah V kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah U per V tambah 1. Yang kedua yaitu persamaan diferensial eksak. Jadi persamaan diferensial dalam bentuk diferensial dinyatakan persamaan diferensial eksak jika ruas kiri persamaan diferensial tersebut merupakan diferensial total suatu fungsi f. Nah, bentuk umumnya yaitu mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan do m per do y sama dengan do n per do x. Masuk ke contoh, x min 2y dx ditambah y kuadrat min 2x dy sama dengan 0. Kita misalkan do m per do y nya itu sama dengan do dalam kurung x min 2y per do y sama dengan min 2. Kemudian do n per do x sama dengan do buka kurung y kuadrat min 2x per do x sama dengan min 2. Lalu kita integralkan fungsi tadi menjadi integral x min 2y dx ditambah c aksen y akan menghasilkan 1 per 2x kuadrat dikurang 2xy ditambah c aksen y. Maka do per do y buka kurung 1 per 2x kuadrat min 2xy ditambah c aksen y sama dengan y kuadrat min 2x. Lalu kita operasikan, maka akan menghasilkan c aksen y sama dengan y kuadrat. Lalu kita integralkan, maka akan menghasilkan cy sama dengan 1 per 3 y pangkat 3. Maka fungsi fx, y nya yang kita peroleh yaitu sama dengan 1 per 2x kuadrat dikurang 2xy ditambah 1 per 3 y pangkat 3. Materi yang ketiga yaitu persamaan diferensial dengan faktor integrasi. Ada bentuk persamaan diferensial yang tak eksak, tetapi bila dikalikan dengan suatu fungsi tertentu, maka akan diperoleh suatu persamaan yang eksak. Nah, proses tersebut dinamakan dengan faktor integrasi. Setiap persamaan diferensial
linear orde pertama memiliki pengintegralan yaitu mu sama dengan e pangkat integral gx dx. Dengan di sini adalah rasio dari selisih turunan parsial m dan n dibagi dengan n, yang dapat dituliskan menjadi gx sama dengan do m per do y dikurang do n per do x per n. Kita masuk ke contoh. Tentukan faktor integrasi dan solusi dari persamaan diferensial berikut. 5xy ditambah 4y kuadrat ditambah 1 dx ditambah x kuadrat ditambah 2xy dy sama dengan 0. Kita buat permisalan yaitu mx, y sama dengan 5xy ditambah 4y kuadrat ditambah 1. Nah, untuk n-nya yaitu sama dengan x kuadrat ditambah 2xy. Nah, karena keduanya tidak diketahui eksak atau tidak, maka kita harus membuktikan, yaitu do m x, y per do y sama dengan 5x ditambah 8y. Dan do n per do x sama dengan 2x ditambah 2y. Karena do m x, y per do y tidak sama dengan do n x, y do y, berarti dia bukan persamaan diferensial eksak. Kita akan menggunakan faktor integrasi yaitu mu sama dengan e pangkat integral gx dx. Kemudian dapat dicari nilainya terlebih dahulu dengan cara yaitu gx sama dengan do m per do y dikurang do n per do x per n. Bisa kita masukkan gx-nya sama dengan 5x ditambah 8y dikurang 2x ditambah 2y per x pangkat 2 ditambah 2xy. Nah, kita kalikan ke dalam ya teman-teman. Maka akan menghasilkan 5x ditambah 8y. Maaf. Enggak kita kalikan ke dalam, tapi kita keluarkan dari dalam kurungnya, kemudian kita operasikan, akan menghasilkan 3x ditambah 6y per, nah yang bagian penyebutnya kita pisahkan, x dalam kurung x ditambah 2y. Bagian atasnya nanti kita samakan juga, jadi 3x 3 buka kurung x ditambah 2y per x buka kurung x ditambah 2y. Kita coret aja, maka gx nya sama dengan 3 per x. Karena nilainya sudah kita temukan, maka kita akan mencari faktor integrasinya, yaitu mu x sama dengan e pangkat integral gx dx. Kita masukkan, maka akan menghasilkan e pangkat 3 ln x, dimana mu x sama dengan x pangkat 3. Ini faktor integrasinya. Kemudian kita kalikan dengan persamaan diferensialnya, yaitu soal yang tadi kita kalikan dengan x pangkat 3, maka akan menghasilkan 5x pangkat 4y ditambah 4x pangkat 3 y pangkat 2 ditambah x pangkat 3 dx ditambah x pangkat 5 ditambah 2x pangkat 4 y dy sama dengan 0. Nah, kemudian kita kelompokkan, maka ya 5x pangkat 4 y dx ditambah x pangkat 5 dy ditambah 4x pangkat 3 y pangkat 2 dx ditambah 2x pangkat 4 y dy ditambah x pangkat 3 dx sama dengan 0. Kemudian kita integralkan, maka akan menghasilkan x pangkat 5y ditambah x pangkat 4 y pangkat 2 ditambah 1/4 x pangkat 4 sama dengan C. Nah, sekian dari saya ucapkan terima kasih.